kita masih bisa mengidentifikasi keduanya? Bisa, dengan cara multivariate curve resolution. Jadi yang ketiga ini digunakan spektra dari campuran, larutan campuran, senyawa campuran, menjadi spektra individu-individunya. Jadi dari banyak kumpulan orang dalam satu lapangan, begitu maksudnya, si MCR itu bisa mengidentifikasi nama orang per orang, begitu. Dari sekian banyak campuran dan kerumunan. Yang terakhir tadi ya, sudah saya jelaskan, pengambilan keputusan, ini untuk mendukung keputusan dalam kontrol kualitas. Ini biasanya Anda yang bekerja di quality control akan banyak berkesinambungan atau bersinggungan dengan aspek yang tadi yang clustering sudah saya sampaikan. Untuk melakukan segmentasi data, verifikasi produk atau sampel. Oke, saya ambil ya. Ini misalkan contohnya. Studi kasus yang pertama, tadi saya sampaikan, terkait dengan analisis PCA atau Principal Component Analysis. Kita lihat misalkan ini adalah contoh spektra dari siapa ini? Susu ya misalkan. Ini susu. Spektra susu ini kalau saya bandingkan dengan air itu sama persis begini. Air juga akan begini. Jadi pertanyaannya, bisa enggak kita membedakan bahwa ini susu atau air? Atau dalam kasusnya adalah pemalsuan, kalau Anda masih ingat ya, yang punya perusahaan susu itu kan seringkali menambahkan air supaya meningkatkan volume. Sehingga nanti kalau dijual dapat untung. Tetapi kita bisa mendeteksi keberadaan air di dalam susu itu hanya dengan melakukan analisis spektra begini. Memang kalau dilihat sekilas kita tidak bisa membedakan. Tapi chemometry bisa memecahkan atau menemukan bahwa di situ ada kandungan air tambahannya atau tidak. Oke, tapi saya akan kembali dulu ke analisis principal component analysis. Anda hitung kira-kira setiap garis dari ini 600 atau 500 sampai 4000 ini adalah data dari titik-titik yang dihubungkan. Jadi ini adalah titik-titik. Kalau kita hitung data titik-titik ini, jumlahnya adalah 7.192 data bilangan gelombang. Bayangkan, jadi kalau Anda bikin tabel, kolomnya ke sana itu ada 7.192 kolom. Meskipun sampelnya sedikit ya, misalkan ini hanya 5 sampel, misalkan UHT1, UHT2, UHT3, sampai UHT5. Tapi kolomnya semakin banyak. Padahal spektranya cuma begini ya. Tapi setiap garis ini itu dihubungkan oleh titik-titik yang tadi yang dibaca sebagai absorbasi. Nah, kalau datanya banyak begini, tentu kita akan kesulitan untuk menganalisis. Misalkan, kita kepengen tahu satu, kalau ini susu berarti kita kepengen tahu kadar proteinnya misalkan. Yang kedua kadar airnya, yang ketiga kadar garam misalkan, yang keempat kadar lemak misalkan. Tapi datanya cuma begini, ya, sulit gitu kan. Maka dari data yang begitu banyak, kita menggunakan PCA untuk mereduksi dari ini, kalau matrik saya sebut ini matrik ya, matrik data, 5 kali 7.192. Akan saya ubah menjadi data matrik 5 kali 4. Bayangkan, dari 7.100 itu direduksi menjadi 4 data saja. Ini adalah perlu effort ya kalau dilakukan secara manual. Karena itu kita tadi saya sampaikan, chemometry itu gabungan antara statistika, matematika, dan computer science, algoritma ya untuk menyelesaikan data kimia yang kompleks. Ini maksudnya. Dari 7.192, setiap sampel ini tidak kehilangan karakternya dan diringkas menjadi 4 data saja. Itu yang dimaksud dengan
analisis PCA ya. Oke, studi kasus yang selanjutnya. Nah, tadi chemometry dapat digunakan untuk analisis multivariat. Iya, itu yang dimaksud dengan multivariat ya. Pak, ini kalau kita kepingin menentukan, ini susu, ini set susu sampel, saya akan coba membuat kurva kalibrasi, tetapi menggunakan data dari 7.129 data absorbansi. Kalau Anda menggunakan spektrofotometri kan cuma pakai ini toh ya. Tapi kalau ini data FTIR tidak bisa. Kenapa? Karena 3.400 ini adalah serapan dari gugus hidroksi OH, yang OH itu bisa air, bisa etanol, bisa yang lainnya. Sehingga tidak bisa mewakili lemak, padatan, protein, laktosa, garam, dan air. Ini OH. Ya ini bisa mewakili air saja, gitu. Tapi tidak bisa mewakili misalkan lemak dan sebagainya. Kalau lemak berarti ke sana harus dibaca juga. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kalau saya harus mengkaji bagaimana kadar lemak, padatan non-lemak, seperti ini juga skim ya, kalau dalam istilah santan itu blodo. Kemudian berapa kadar protein, laktosa, garam, dan air? Kalau saya punya data seperti ini. Yang atas adalah data sampel, yang bawah adalah data, tanda kutip ya, kayak semacam larutan standar. Gitu. Saya bikin larutan standar. Saya punya data yang bawah ini, tipikalnya begini. Kemudian ada sampel begini. Pertanyaannya, berapakah kadar sampel ini untuk parameter lemak, padatan lemak, protein, laktosa, garam, dan air? Kalau saya punya larutan standar bawahnya seperti ini. Itu yang dimaksud dengan analisis multivariat. Jadi multivariat itu maksudnya variabelnya banyak. Kalau selama ini kan Anda hanya menghadapi absorbansi versus konsentrasi versus lagi. Satu data absorbansi. Kalau sekarang Anda berhadapan dengan konsentrasinya banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, versus dengan data absorbansi dari 7.129 data. Gitu. Terima kasih ya Pak. Jangan marah. Sehingga dengan menggunakan analisis multivariat dibanding dengan PCA tadi, maaf ya Pak, yang dari 7.129, sekarang datanya saya ringkas menjadi 4. Jadi 7.129 tadi diwakili oleh 4 data, namanya PC1, PC2, PC3, PC4. Nah, dari data inilah kemudian kita mencoba mengecek ada enggak hubungan antara konsentrasi lemak ini dengan PC1, PC2, PC3, PC4. Begitu juga parameter-parameter yang lain. Ada enggak korelasi antara air dengan PC1, PC2, PC3, PC4? Itu ya cara ini. Nah, nanti kalau sudah ada, kita bikin model. Sehingga tadi chemometry, salah satu penggunanya adalah membuat model. Kemudian dari model itu, kita ujikan pada sampel uji. Apakah dia bekerja dengan baik? Salah satu sampel uji, kita uji untuk menguji akurasinya. Sehingga sampel uji ini kita ketahui. Harusnya yang baca itu 1,7 gram per liter misalnya. Apakah nanti hasilnya ketemu segini atau tidak? Kalau kita masukkan ke persamaan yang ada di atas. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana membuat persamaan dari data yang begitu banyak. Analisis variansinya ini, kemudian regresinya ini, kemudian R square-nya dapat 99,95, artinya dia cukup linear ya. Kemudian koefisien persamaannya adalah ini.
oh ternyata dari PC1, PC2, PC3, PC4 yang berkontribusi, ya, ini datanya di sini, yang berkontribusi atau terkait secara langsung atau signifikan terhadap kadar lemak itu adalah PC4-nya. Bayangkan teman-teman, dari 7.129 diringkas jadi 4, jadi dari 4 itu ternyata hanya satu yang berkontribusi terhadap struktur lemaknya. Jadi p-value-nya semakin kecil semakin baik. Ini nilai R-square-nya, artinya kelinearan juga semakin baik. Ini persamaannya bahwa untuk kadar lemak fat adalah konstanta minus 7,513 ditambah dengan ini koefisien dari parameter PC4 150 dikali dengan nilai PC4-nya ini tadi. PC4-nya itu tadi yang di atas ini ya. Ini 0,06336 untuk sampelnya. Sehingga nanti apakah ketemu 1,6 ketika maksudnya. Setelah diuji maka ketemu menggunakan persamaan ini. Ketemunya hasil perhitungan adalah 1,565. Padahal harusnya 1,6. Itu namanya pengukuran manusia tidak ada yang tepat persis begitu ya. Sehingga persen recovery-nya adalah nilai hasil yang diperoleh dibagi dengan nilai yang sebenarnya kali 100%. Dapat 97,84%. Artinya apa? Bahwa analisis multivariat ini masuk kategori akurat. Karena pada rentang antara 90 sampai 110%. Itu yang dimaksud dengan tadi ya, analisis multivariat. Dari variabel yang banyak dikecilkan sehingga kita mendapatkan variabel yang betul-betul berpengaruh pada analit yang kita harapkan. Oke, studi kasus yang ketiga, penggunaan kemometrika untuk mengidentifikasi campuran. Contoh, ini risetnya Bumaya. Bumaya punya campuran antara Congo-Red dan methylene blue. Ini ceritanya mau melakukan degradasi zat warna dari limbah tekstil kira-kira. Tapi di sini bisa daftar berangkas gak ya? Bisa. Tapi kan kalau kita akan melakukan treatment terhadap limbah tekstil, oh gitu, antri ya? Tidak bisa mengidentifikasi individu Coba lihat dulu ya. Polutan di situ. Masih ya, Pak? Karena pasti zat warnanya itu nanti setelah penggunaan pasti akan bercampur jadi satu. Ini kemana langsung? Contoh, Congo-Red adalah zat warna yang berwarna merah. Daftar berangkas Methylene kemana? blue zat warna yang berwarna biru. Ketika dipakai untuk bikin batik, bikin tekstil, pasti limbahnya nanti akan bercampur. Kemudian kita akan melakukan riset penggunaan katalis bla 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 untuk fotodegradasi limbah tekstil yang mengandung Congo-Red dan methylene blue. Ya. Gimana Anda bisa melakukan ini? Sementara sampelnya itu sudah bercampur baur. Tidak bisa Anda menggunakan metode spektrofotometri VIVIS pada panjang gelombang tunggal. Kasusnya nanti akan seperti ini. Ini mengandung Congo-Red, campuran Congo-Red dan juga methylene blue. Yang lain juga sama, yang bawah ini. Anda bisa perhatikan. Lalu Anda akan milih panjang gelombang berapa? Apakah ini? Apakah yang di sini? Ataukah yang di sini? Tidak bisa. Maka yang akan kita lakukan pertama misalkan adalah
kalau dalam analisis lingkungan, kita akan mengidentifikasi apakah benar di dalam campuran ini ada metilen blue, ada kongoret. Ceritanya begitu. Kalau benar ada metilen blue sama kongoret di dalam campuran ini, maka hasil dekomposisi spektranya menggunakan kemometrikanya itu harusnya sama dengan spektra dari larutan komponen murninya yang bawah ini. Jadi yang merah ini adalah metilen blue ya. Ini saya salah mewarnai. Yang biru ini adalah metilen kongoret. Yang ini kongoret. Yang metilen blue yang merah ini. Kalau hasil dekomposisi MCR dari kemometrika itu berhasil mengidentifikasi komponen-komponen individu campuran yang tidak jelas begini, maka mestinya dia akan menghasilkan spektra yang mirip dengan spektra larutan murninya. Yang merah ini adalah larutan metilen blue murni. Yang biru adalah larutan kongoret murni. Yang sebelah kanan ini adalah spektra dari campurannya. Kalau ini didekomposisi, maka dia akan menghasilkan yang ini. Kita bandingkan. Oh, ternyata sama ini. Oh, berarti di dalam sampel limbah yang kita analisis ini ada kongoret dan ada metilen tidak. Sementara untuk sampel ini tidak. Artinya bahwa kemometrika telah berhasil mendekomposisi spektra campuran menjadi spektra komponen individu-individunya. Sehingga nanti kita tinggal cek, betulkah ini si kongoret? Misalkan, oh iya betul, ini ada kongoret yang bentuknya hampir sama atau mirip. Betulkah ada metilen blue? Kita tinggal cek aja. Oh ya, ada metilen blue. Bentuknya juga mirip. Nah, nanti Anda akan belajar tentang bagaimana mendekomposisi spektra campuran menjadi spektra komponen murninya. Biasanya ini sering dipakai untuk analisis kualitatif. Misalkan pada industri cat, kemudian industri farmasi, dan sebagainya. Apakah ada kandungan misalkan obat sakit kepala itu di dalam tablet obat X misalkan gitu. Anda tidak perlu menggunakan reagen khusus gitu ya. Tapi dengan mengenali spektranya kita bisa mengatakan bahwa oh betul di sini ada misalkan kandungan analit X. Kalau dalam kasus ini kita bisa mengatakan bahwa oh betul di dalam limbah ini ada metilen blue, ada kongoret dan sebagainya. Buktinya apa? Spektranya itu identik dengan larutan murni. Oke, next studi kasus yang keempat, clustering yang saya sampaikan tadi. Saya tidak tahu, saya akan mengelompokkan jenis-jenis minyak. Minyak babi, minyak sapi, ayam, kambing, ikan kod, canola, jagung, zaitun, biji anggur, sawit, pumpkin itu biji bunga matahari, dari dedak, wijen, kedelai, walnut, bunga merah, dan dari minyak kelapa. Saya kepingin mengelompokkan mereka, tetapi saya tidak punya pengetahuan awal. Kira-kira nanti babi itu akan mirip atau satu kelompok dengan siapa? Ceritanya itu begitu. Saya belum punya pengetahuan awal tentang bagaimana mereka nanti akan dikelompokkan. Kemometri bisa mengelompokkan mereka berdasarkan atas data serapan bilangan gelombang, ini FTIR ya, data FTIR, absorbansinya. Kenapa? Ceritanya begini, FTIR itu kan akan mengidentifikasi
keberadaan gugus-gugus yang dia peka terhadap radiasi inframerah. Jadi kalau ada gugus fungsi, nanti dia akan ada yang stretching, ada yang bending, ada yang masih ingat pelajarannya Bu Susi ya, atau Bu Esti, elusidasi struktur senyawa organik. Nah, gitu. Nah, artinya kalau data ini digunakan, berarti kan nanti secara otomatis kelompok-kelompok minyak yang saya tidak tahu bagaimana cara mengelompokkannya itu, atau dasar pengelompokannya itu, akan dapat terkelompokkan secara otomatis berdasarkan sifat fisik kimianya. Tersebut sebagai fisik kimia karena tadi ya, gugus fungsi tadi kan ada hubungannya dengan struktur kimia. Jadi mereka-mereka yang memiliki kemiripan kedekatan, ya pasti akan dalam satu kelompok. Nah, ini kan sulit untuk kemudian kita mengelompokkan. Ini dasarnya ngelompokinya gimana ya? Gitu. Ceritanya gitu. Nah, dengan menggunakan kemometrika, kita bisa mengklaster mereka berdasarkan data serapan absorbansi pada berbagai bilangan gelombang. Nah, masing-masing dari ini menunjukkan kedekatan. Misalkan yang ini, biji anggur, jagung, dan minyak kanola. Jagung dengan kanola itu mirip. Kalau mau disubkan kelompok lagi, maka jagung, kanola, dan biji anggur. Kalau mau bikin kelompok yang lebih besar lagi, ini satu kelompok dengan ikan kod. Tapi kedekatan antara jagung dengan babi itu jauh sekali. Kalau Bang digital boleh nggak? Semua bank bisa. Ini tujuannya sapi dengan babi juga jauh. Masuk di rekening ini. Oh, oke. Kambing dengan sapi, kambing dengan babi juga jauh. Ternyata misalkan, ini hanya ilustrasi ya, datanya fiktif maksudnya, saya hanya input data asal, bukan data yang sebenarnya, hanya untuk menghasilkan contoh data clustering. Misal, ini hanya data misal. Oh, ternyata ayam dengan babi, sifat minyaknya itu mirip gitu. Jadi kalau kita mau tanda kutip melakukan adulterasi atau pemalsuan gitu, minyak babi itu lebih mudah digunakan untuk memalsukan misalkan kaldu ayam, seperti yang jualan mie ayam, bla 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 dan sebagainya gitu ya. Itu akan lebih mudah ke ayam daripada ke sapi atau ke kambing. Kenapa? Karena sifat fisik kimianya tadi itu lebih dekat kepada ayam. Tapi pengelompokan ini kan adalah pengelompokan yang awalnya saya belum tahu. Saya baru tahu ketika dia sudah dikelompokkan oleh kemometrika menghasilkan begini. Artinya saya baru, oh ternyata sifat fisik kimia dari ayam dan babi itu mirip. Dari situlah yang kemudian kita dapatkan informasi. Sehingga kita bisa melanjutkan riset berikutnya. Oh, kalau mereka memiliki kemiripan, berarti konsekuensinya apa? Dampaknya apa? Apa yang bisa dikaji dari kemiripan-kemiripan itu? Oke, next. Studi kasus yang kelima. Anda akan belajar tentang decision making atau pengambilan keputusan. Misal, di suatu daerah atau kita melakukan percobaan, sebuah dinas pertanian melakukan percobaan, yakni menanam varietas tanaman padi V1, V2, dan V3 menggunakan pupuk P1, P2, P3, P4. Kemudian diperoleh hasil panen dalam satuan ton seperti pada tabel berikut. Pertanyaannya, kan ini ceritanya mau mengkaji jualan pupuk kah
atau jualan varietas tanaman padi. Asumsikan Eh, kita akan 14 kasih jualan ada. pupuk P1, P2, P3, P4. Pertanyaannya di sini dari data yang kita peroleh dari hasil panen menggunakan pupuk P1, P2, P3, P4, varietas P1, P2, P3. Pertanyaannya adalah apakah ada pengaruh Oh gitu. menggunakan jenis pupuk yang berbeda terhadap hasil panen? Nah, kenapa ini disebut decision making ya? Tentu karena kita nanti akan mengambil keputusan. Oh, ternyata sama saja tuh pakai P1, P2, P3, P4 enggak ngaruh kok. Artinya keputusan yang akan kita ambil adalah tidak ada masalah mau pakai pupuk apapun. Kita beli pupuk yang paling murah. Karena toh hasilnya juga sama saja. Gitu ceritanya. Asumsinya. Atau pertanyaan yang kedua, apakah ada pengaruh dari varietas tanaman terhadap hasil panen? Anda sering mendengar ada varietas tanaman padi gugu, C4, kemudian rojo lele, mendik wangi, dan sebagainya. Itu varietas ya. Apakah varietas-varietas tanaman tadi itu mempengaruhi atau dipengaruhi mempengaruhi terhadap hasil panen padinya? Itu pertanyaan yang kedua yang harus dijawab. Pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada interaksi? Oh, kalau saya pakai P1 cocoknya pakai varietas tanaman 1. Atau kalau saya pakai pupuk 4 cocoknya pakai varietas 3. Apakah ada interaksi atau hubungan antara jenis pupuk dan varietas tanaman padi untuk mendapatkan hasil panen yang lebih banyak? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dipecahkan dan harus dicari jawabannya. Salah satu solusinya adalah menggunakan pendekatan statistika. Dalam hal ini adalah analysis of variance atau ANOVA ya, atau statistika. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, kurang lebih itu beberapa bagian atau poin-poin yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan. Sebelum kita melakukan kontrak belajar. Oke, sebelum kita pernah belajar, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Apakah bisa dipahami tentang apa objek dari pembelajaran kita selama satu semester ke depan? Apakah saya terputus? Kalau terputus nanti saya di ini ya lewat WA. Semoga tidak terputus. Oke, kontrak belajar kita tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pengantar mata kuliahnya akan bentuknya seperti apa, gitu ya. Yang pertama yang perlu saya sampaikan ini, mata kuliah kemometrika itu seperti apa sih? Saya sampaikan di sini, saya ulangi review sedikit. Ini adalah mata kuliah dasar, jadi pengetahuan dasar. Salah satu pengetahuan yang belum ngantri lagi ngantri abis dari itu parkiran mendukung keberhasilan. Kalau besok pagi itu jam berapa? Mulai ininya bukannya komponennya apa? Minimal statistika Makasih ya, Pak. Analisis multivariat. Akan lebih baik lagi kalau dipadu-padankan dengan algoritma atau computer science. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah Anda memiliki kemampuan untuk menyusun desain riset. Jadi Anda sudah tahu ya, kira-kira Anda mau riset seperti apa, berapa data banyak yang diperlukan sesuai dengan tujuan dari penelitian. Yang kedua, Anda mampu mengelola dan menganalisis data dengan pendekatan berpikir logis, kritis, sistem tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan analisis risiko dan peluang berbasis data. Kemudian
Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya, ya ini tadi ya, Anda bisa menampilkan dan menyajikan data, ini ya, memilih, meringkas, menyajikan data sesuai kaidah statistika deskriptif. Jadi harapannya nanti ketika tugas akhir, Anda bisa meringkas data dan menyajikan data secara kompak ya. Kompak itu artinya ringkas, namun informatif, tidak kehilangan esensi dari informasi yang diharapkan. Yang kedua, Anda dapat memilih dan menggunakan berbagai jenis uji kebermaknaan dalam analisis kimia. Nanti pakai uji beda, uji T, ANOVA, dan sebagainya. Yang ketiga, Anda mampu untuk memilih dan menggunakan berbagai model kalibrasi. Jadi ada kalibrasi terbalik, ada kalibrasi normal seperti yang Anda pakai di kurva kalibrasi. Yang keempat adalah Anda mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis uji statistika, baik yang parametrik maupun yang non-parametrik. Yang selanjutnya, Anda bisa memilih dan menggunakan berbagai teknik chemometrika, analisis multivariat, untuk mendukung keberhasilan analisis kimia. Yang selanjutnya, Anda bisa menggunakan teknik chemometrika tadi untuk mendukung keberhasilan analisis kimia dengan dukungan perangkat lunak yang memadai, ya minimal Excel. Tapi saran saya kalau Anda mau, Anda bisa menginstal MATLAB, Minitab, atau Unscrambler. Tapi kalau Unscrambler itu sementara masih berfungsi pada Windows 10. Kalau Windows 11 dia trouble. Jadi kalau laptop Anda spesifikasinya terlalu tinggi, ya sementara belum bisa pakai Unscrambler. Tapi Unscrambler itu sangat baik untuk analisis teknik chemometrika. Nanti di ruang pojok lab penelitian ada aplikasi Unscrambler yang Anda bisa gunakan di situ. Tapi kalau Anda misalkan mau dan berkenan, Anda bisa menginstal Anaconda menggunakan Python. Anda bisa dengan sendirinya membuat software aplikasi untuk chemometrika sendiri. Anda bisa melakukan analisis PCA, analisis NCR, dan sebagainya menggunakan Python. Perangkat-perangkatnya ada. Tapi kelemahannya salah satunya ya kita merangkai sendiri. Karena kita merangkai sendiri kadang-kadang kalau yang belum familiar itu sering kepleset-kepleset. Maksudnya ada bagian yang tidak jalan gitu. Tapi tidak apa-apa untuk latihan, lama-kelamaan juga nanti akan berhasil. Yang terakhir adalah Anda mampu untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi analisis resiko dan peluang berdasarkan dari data tadi yang disampaikan. Oke, next pokok bahasanya kita akan berbicara tentang pokok ini ya. Salah ini ya, sorry saya salah ngetik ya, belum dihapus. Intinya kita akan bicara tentang statistika deskriptif dan statistika inferensial, elemen-elemen statistika, kesalahan dalam analisis kuantitatif, perangkat lunak uji statistika dan chemometrikanya, distribusi normal, bla 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 sampai dengan analisis multivariat. Tapi satu yang penting di sini mungkin kalau Anda ini saya harapkan Anda familiar juga dengan Google Colabs ya. Kalau enggak, ya tadi Anaconda. Referensinya nanti insya Allah saya kirim di grup masing-masing. Ada 3 buku yang saya kira juga sangat penting. Yang pertama bukunya Miller and Miller, yang kedua bukunya Eamon Mullins, yang ketiga Paul Gremlin. Ini yang menurut saya yang enak dibaca ya yang ketiga.
Kalau yang pertama itu pemahaman dasar, enak juga dibaca. Oke, kemudian, oh ya, penilaian belum ya. Oke, penilaiannya nanti mungkin kita tidak langsung UAS, UTS begitu ya. Kita nanti based on ini aja, based on penugasan. Jadi tugas-tugas itu sekaligus sebagai ujian untuk kompetensi 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau tadi misalkan mampu meringkas dan menyajikan data, ya tugasnya akan di situ. Sekaligus untuk penilaian kompetensi meringkas dan menyajikan data. Oke, ada pertanyaan? Ya, masih ini deh. Tapi sudah ini ya. Ada yang mau disampaikan? Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di perkuliahan pertama. Untuk selanjutnya Anda coba ke ini ya. Collapse Google. Oh, saya belum share screen ya. Saya terputus ya. Saya masih tersambung. Halo, apakah saya terputus? Oh, masih ya. Oke, sebentar. Saya yang terakhir saja. Saya ingin share screen di sini ya. Kalau Anda punya akun Google, biasanya Anda secara otomatis akan punya akses terhadap Google Colab ini ya, ketika ada Collabs Google ini. Karena nanti ada bagian-bagian yang akan kita lakukan untuk menuliskan skrip belajar membuat ini ya, coding berarti. Ini kenapa lama sekali? Oh ya, kayak gini ya. Nanti di sini Anda akan belajar menuliskan skrip. Tapi kalau misalkan Anda pusing gitu ya, Anda sebenarnya bisa menggunakan Gemini ya. Kayaknya Gemini ya. Oke, di sini Anda bisa tuliskan di sini. Anda tuliskan buatkan skrip tentang analisis multivariat atau analisis multi-curve resolution dan sebagainya. Nanti Anda tinggal klik, nanti akan dibuatkan skrip. Maksudnya untuk bikin skrip ini tidak terlalu susah ya. Tidak terlalu susah. Ini contoh. Skrip. Nah, misalkan ini. Saya buka salah satu. Nah, kita bikinnya juga. Ini namanya adalah linear discriminant analysis yang saya sampaikan tadi ya. Saya bikin ini karena dulu ketika mengajarkan ini spek unscramble itu terlalu tinggi. Laptopnya itu masih Windows ya ini. Tapi sekarang sudah ketinggalan juga. Jadi saya lakukan di Google Colabs ini. Caranya misalkan Anda tinggal ini ya. Tahu ini dari mana? Anda bisa tanya sama AI ya. Sama AI. Misalkan Anda tanya sama GPT atau Anda tanya sama DeepSeek sebagai programmer, buatkan skrip untuk membuat analisis linear diskriminan. Misalkan menentukan, kalau di sini apa? Saya akan mengecek sampel yang tidak diketahui, unknown sample gitu ya.
mulai dari input data sampai dengan analisisnya begitu. Nanti akan didapatkan. Nanti Anda tinggal klik, dia akan memberikan informasi. Yang pertama, buat script ini dulu. Saya pertama potong-potong ini dulu ya, supaya ketika diklik itu nanti ini kalau error itu lebih mudah untuk mendeteksinya. Contoh kalau kasus di sini adalah apa ya? Menampilkan nilai visual, menampilkan. Ini sudah, ini diklik. Kalau dia diklik misalkan begini, muter tanda centang berarti berhasil. Nah, dia muter berhasil. Nah, artinya seluruh perangkat yang kita butuhkan untuk melakukan analisis linear diskriminan itu ya siap di sini. Kita perlu ngimpor ini. Yang selanjutnya adalah kita mengupload filenya ya dari Excel. Misalkan sudah siapkan datanya, maka jangan di copy paste jadi begini gitu ya. Nanti ini klik begitu, nanti ini akan muncul pilih file. Nah, tinggal dicari filenya. Gitu ya. Saya lupa filenya ada di mana yang ini. Tapi intinya kalau Anda sudah siapkan file Excel-nya, nanti dia akan cari ini. Ya, sekalian belajar ini ya. Ini error ya, karena saya tidak memilih filenya tadi. Tapi di sini adalah sebenarnya latihan untuk mengecek kalau di sini datanya apa ya tadi. Datanya kayaknya juice ya. Juice A, juice B, juice C, juice D gitu ya. Nah, hasil prediksinya setelah diklik itu hasilnya itu ini. Tepiannya adalah bahwa data yang saya masukkan tadi di Excel tadi, si collapse ini atau linear discriminant analysis ini memprediksi bahwa jus yang tidak diketahui itu adalah jus yang masuk kelompok B. Gitu ya, nilainya itu ini. Kemudian ditampilkan. Besok kita belajar yang kayak begini. Oke, saya kira itu saja. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelas B gabung di sini ya. Berarti kelas B nanti tidak ada kuliah ya? Ada tidak kelas B di sini? Tidak ada, Pak. Gabung Pak? Tidak ada. Oh, tidak gabung. Oke, terima kasih.